Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Stasiun Hantu, di mana pada video kali ini saya akan sedikit menceritakan terkait dengan pengalaman saya mendapatkan teror bau bangkai selama 2 minggu berturut-turut. Kejadian ini terjadi di sebuah rumah kontrakan saya dulu di salah satu daerah di Jakarta Selatan. Jadi pada awalnya sekitar tahun 2021, waktu itu masih pandemi COVID, saya ngontrak di, ya kita sebut saja daerahnya Jakarta Selatan. Tepatnya di hari Kamis, istri saya itu sedang masak di dapur sekitar pukul 7 malam kalau nggak salah. Nah, dia ini mencium bau yang tidak sedap, ya mirip-mirip bau bangkai lah. Dan waktu itu dia memanggil saya di ruang tamu yang kebetulan sedang bermain bersama anak. Dia bilang, "Pak, kok ada bau bangkai ya? Coba kita cari dulu bau bangkainya. Kali aja ada tikus mati di dapur." Nah, setelah itu saya beranjak ke dapur, kemudian mencari sumber bau bangkai itu. Setelah mencari di bawah lemari, mencari di sela-sela pintu, di sela-sela kursi, ya saya tidak menemukan adanya bangkai tikus di daerah dapur tersebut. Akhirnya saya bilang ke istri, "Oh mungkin ini bau bangkainya dari luar," karena memang dapur itu di belakangnya ada sedikit semacam taman, kebun gitu. Jadi saya bilang mungkin baunya dari luar. Setelah itu istri saya melanjutkan masak dan kami pun makan bersama waktu itu. Setelah makan, sama seperti biasanya kami tidak mencium bau bangkai yang disebutkan tadi, dan saya pikir bahwa mungkin memang baunya dari luar karena pintu dapur sudah ditutup gitu. Tapi anehnya sekitar jam 10 malam itu, ketika saya masuk ke kamar mandi yang lokasinya dekat dengan dapur, saya kembali mencium bau bangkai yang disebutkan istri saya tadi. Nah, pikiran saya di situ masih positif. Saya berpikir bahwa mungkin baunya ini dari ventilasi yang ada di kamar mandi yang tertiup angin gitu. Jadi ya semua masih positif, tidak ada kecurigaan sama sekali. Setelah itu kami pun tidur. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat, seperti biasa kita beraktivitas, saya bekerja dan segala macam. Tiba di malam hari, entah kenapa dari arah ruang tamu, waktu itu kami sedang bersantai di kamar, sedang berbincang, sedang bercanda bersama anak, bermain. Tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap, yang baunya itu mirip seperti bau yang saya cium kemarin di dapur gitu. Dan saya bilang ke istri, "Kok ini bau bangkainya ada lagi ya?" Nah, istri saya bilang, "Ayo coba cari lagi, kali aja bau bangkai memang di dalam rumah gitu." Nah, udah, setelah itu kita mencari di ruang tamu, kita cari di bawah sofa, di bawah televisi, di bawah lemari, di bawah rak. Ya lagi-lagi kita tidak menemukan sumber bau bangkai itu. Dan istri saya bilang, "Oh mungkin dari depan pintu lagi nih bau bangkainya," karena memang di sekitar kontrakan itu ya kalau malam kadang ada tikus yang lalu lalang. Jadi kecurigaan tentang hal-hal yang berbau spiritual, yang berbau kiriman-kiriman itu nggak ada gitu. Karena memang di sekitar situ selalu ada tikus yang lalu lalang. Dan si pemilik kontrakan juga memang selalu membuat racun tikus di sekitar kontrakan agar mungkin untuk membasmi hama-hama itulah. Singkat cerita, bau itu mungkin tercium sekitar 2-3 jam, tapi baunya tidak menyengat, ya hanya aromanya itu nyambar-nyambar doang. Jadi sama sekali tidak ada kecurigaan ke arah yang kiriman, ke arah santet dan segala macam, itu belum ada. Nah, setelah itu baunya pun hilang di jam 1 malam kalau nggak salah. Nah, kami pun bisa tidur waktu itu karena memang agak terganggu dengan baunya. Setelah itu besok harinya, di hari Sabtu hingga di hari
Rabu ya semua biasa saja, kita bekerja dan bau bangkainya itu sudah tidak pernah tercium lagi gitu. Jadi di minggu sebelumnya itu hanya tercium di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan di hari Sabtu hingga Rabu itu sama sekali tidak tercium apapun, tidak tercium bau bangkai gitu. Nah, tepat di hari Kamis, di hari Kamis nih ya, itu saya lagi di kantor, dapat shift malam waktu itu. Kebetulan dapat shift malam, saya berangkat sekitar jam 5 sore, sampai di kantor sekitar setengah 6. Ya, belum ada sama sekali informasi dari istri saya tentang bau bangkai itu lagi. Tapi di jam 8 malam, ketika waktu itu istri saya sedang nonton di ruang tamu, dia tiba-tiba menelpon saya. Dia bilang, "Pak, ini kok bau bangkainya ada lagi ya? Tapi sekarang baunya ini agak sedikit menyengat dan pekat gitu. Gimana sih kalau kayak ada bangkai di samping kita, kayaknya gitu tuh baunya. Dekat banget baunya." Nah, saya bilang, "Oh mungkin si bapak kontrakan sudah habis pasang racun tikus dan mungkin dia lupa gitu untuk membereskan bangkai tikusnya." Ya udah, itu belum ada pikiran-pikiran yang mengarah ke hal-hal yang spiritual dan ilmu-ilmu kiriman lah. Tapi selang sejam kemudian, di jam 9 atau jam 10 itu anak-anak sudah tidur di kamar. Kebetulan waktu itu istri saya sedang masih santai nonton, masih santai di ruang tamu. Tiba-tiba dia nelpon lagi, "Pak, ini kok bau bangkainya makin menyengat nih. Terus anak-anak tadi udah tidur, tapi adek ini lagi kejar-kejar nangisnya." Nah, disinilah mulai ada semacam sedikit pikiran bahwa ini ada nggak beres nih. Karena anak saya ini tidak pernah nangis kejar-kejar selama di kontrakan itu. Tiba waktu itu dia nangis kejar-kejar dan tidak bisa tidur. Nah, setelah dicek badannya itu, takutnya kan biasanya anak kecil habis main takutnya ada yang kesleo tangannya, kakinya. Tapi ini pas dicek, diperiksa, itu nggak ada sama sekali yang lain gitu. Dan badannya sudah dilumuri, dibaluri minyak angin dan segala macam. Ya masih aja nangis kejar-kejar kayak orang kesakitan, kayak orang ketakutan gitu. Nah, disinilah mulai ada yang aneh di pikiran saya, kok bisa gitu. Dan perasaan saya juga sudah tidak terlalu enak ketika memikirkan hal itu. Nah, kemudian saya izin sama teman kantor untuk pulang, takutnya anak saya ada kenapa-kenapa gitu kan. Setelah sampai rumah, ya memang ketika saya masuk, bau bangkainya itu sedikit menyengat memang. Dan itu sudah ada di ruang tamu dan di kamar. Jadi udah menyebar hampir ke setengah rumah gitu, setengah kontrakan. Setelah itu saya mencoba untuk mendoakan kayak ayat-ayat ruqyah gitulah ke anak. Akhirnya dia mulai perlahan-lahan tensi nangisnya itu sudah menurun ketika di jam 2. Sudah membaik, dia bisa tidur akhirnya. Kemudian esok harinya di hari Jumat pagi, saya ketemu dengan yang jaga kontrakan. Saya tanya sama dia, "Pak, kemarin sempat nyimpen racun tikus nggak di sekitar kontrakan?" Nah, di sini nih mulai saya merasa mungkin perasaan yang mencurigakan saya terkait kiriman-kiriman itu mulai membesar ketika bapak kontrakan itu bilang, "Wah, enggak Mas, udah hampir sebulan saya nggak pernah pasang racun tikus." Nah, di sini saya mulai kaget, loh kok. Terus saya tanya lagi, "Bapak ada cium nggak bau-bau bangkai selama 2 minggu ini di sekitar kontrakan?" Kata dia, enggak Mas, nggak ada kok bangkai-bangkai tikus selama 2 minggu di sini. Saya sering ini kok di kebun, nggak ada sama sekali. Nah, setelah mendengar itu, istri saya kayak heran, kaget, mukanya tuh gimana ya, kayak orang bertanya-tanya gitu, loh kok bisa gitu. Nggak ada bangkai di luar, kita juga udah nyari di dalam rumah, tapi kok ada bau bangkai tikus gitu. Tapi kita belum ngomong hal itu ke bapak kontrakan. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke kontrakan dan istri saya nanya, "Pak, kok bisa ya gitu? Masanya kita sudah nyari kemana-mana, di dalam rumah bau bangkainya
kita nggak nemu nih bangkai, sumber bau bangkainya gitu. Dan bapak kontrakan tadi bilang dia nggak pernah ngeracun tikus selama hampir sebulan ini. Nah di sini saya mulai was-was, sudah mulai sedikit agak ada rasa takut lah gitu, yang namanya manusia ya, wajar lah. Nah itu kan posisi di hari Jumat, dan ya saya harus bekerja di sore harinya karena lagi-lagi saya mendapatkan shift malam. Nah setelah saya berangkat ke kantor jam 5:30 itu, sekitar jam 8 malam sama kayak di hari sebelumnya, istri saya lagi-lagi nelpon, "Pak, ini kok bau bangkainya sudah merembet ke seluruh rumah nih. Jadi bau bangkainya sudah tercium di ruang tamu, di kamar, di dapur, di kamar mandi. Pokoknya satu rumah tuh sudah bau bangkai isinya." Dan di situ istri saya ngomong, "Pak, sebenarnya semalam tuh saya sempat ngelihat ada bayangan hitam gitu di dapur. Jadi bayangan hitam tuh tapi bentuknya kayak orang." Dia bilang entah dia halu atau apa, tapi berkali-kali dia melihat itu di dapur dan di ruang tamu. Dan ketika dia melihat di dapur, itu dia kayak lagi memantau isi rumah lah gitu. Dia lagi memantau aktivitas orang. Dan dia juga bilang di hari sebelumnya pas dia masak, dia kayak dengar ada orang yang jalan di belakang rumah, belakang kontrakan itu, dan kayak ada bayangan hitam yang mengintip dari jendela. Nah disinilah saya mulai jengkel tapi sedikit takut gitu. Ini apa ini ya kan? Baru pertama kali saya mendapatkan pengalaman seperti ini, jadi mungkin ya wajar lah kalau saya sedikit nggak tahu mau ngapain gitu. Nah di jam 9 saya izin lagi sama kawan untuk pulang, nanti saya balik lagi gitu kalau urusan rumah udah selesai. Saya balik, saya sampai rumah sekitar jam 10 karena saya sempat singgah dulu di warteg untuk makan karena istri saya nggak bisa masak waktu itu. Saya singgah makan, habis itu pas nyampe rumah, pas saya buka pintu, itu udara dari dalam rumah tuh keluar tuh bau bangkai itu menyengat banget. Dan pas saya melangkah ke dalam rumah itu tehel tuh kayak hawanya sedikit panas, jadi nggak dingin seperti biasanya. Karena kan kalau tehel pada umumnya di rumah tuh kan dingin kan. Nah ini ada sekitar 2 baris tehel kalau nggak salah itu pas kita masuk tuh hawanya panas gitu. Setelah saya masuk, saya panggil istri saya, "Anak-anak gimana?" Yang saya tanyakan dulu itu anak-anak gimana. Nah lagi-lagi anak saya yang kecil yang kedua ini nggak bisa tidur. Dia gelisah setiap tidur, kebangun kayak kaget gitu. Jadi sudah ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah kemudian entah kenapa dari arah dapur, kan istri saya kalau saya pulang kerja dia selalu ngambil minum dari dapur tuh. Dia teriak di dapur, "Pak tolong!" Nah di sini saya langsung masuk ke dapur dan dia bilang, "Pak, di jendela tadi ada yang ngintip gitu, bayangan hitam yang saya lihat kemarin." Jadi dia ada ngelihat orang kayak tapi nggak ada matanya, nggak ada mulutnya, pokoknya hitam aja semuanya. Dan dia ngintip dari jendela dapur dan itu jelas banget dia lihat sampai dia kaget. Nah setelah itu saya bilang, "Udah kamu tenang aja, nggak usah takut, nanti kita hadapi sama-sama gitu." Nah setelah saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia diam, dia berdiri diam, dan dia lagi-lagi menatap ke arah jendela dapur. Dan gak lama dia tuh kayak nyekik dirinya sendiri terus teriak, gitulah pokoknya. Gitulah sedikit penggambarannya. Dan dia bilang, "Pak tolong." Nah ini udah mulai chaos nih kondisi rumah. Anak saya yang pertama yang umurnya sekitar 4 tahun langsung lari ke dapur juga ngelihat ibunya begitu. Nah di sini kondisi mulai chaos, panas, dan tiba-tiba bulu kuduk saya itu merinding semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan ini baru pertama kali saya rasakan di tempat itu dan waktu itu. Entah kenapa semuanya merinding gitu. Dan kata istri saya, "Pak tolong, ini ada yang nyekik saya nih, nenek rambutnya panjang." Nah dia ngomong kayak gitu. Tiba-tiba saya pegang dia, tapi pas saya pegang tuh badan itu panas banget gitu.
panas banget. Habis itu saya ambilkan air, saya bacakan ayat ruqyah, Al-Fatihah, Trikul, ayat kursi. Saya coba percik-percikan ke badannya. Akhirnya dia mulai pelan-pelan lagi kayak calm down lagi, mulai enakan. Saya kasih minum air yang tadi. Nah, akhirnya di situ dia mulai enak lah badannya. Tapi kayak orang lemes gitu. Jadi badannya kayak lemes, kayak habis orang lari lapangan bola 3 kali mungkin. Nah, dia udah mulai lemes. Saya bilang udah istirahat dulu. Nah, tiba-tiba anak saya yang umur 3 tahun ini sempat nyeletuk gitu, "Pak, itu yang di belakang kok banyak orang ya?" Nah, saya kaget, kok ini anak kecil ngomong kayak gitu ya kan, karena selama ini dia nggak pernah menyinggung hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba dia ngomong, "Pak, kok di belakang rumah tuh kayak banyak orang ya?" Nah, di situ pas saya balik, saya langsung ya seperti sebelumnya saya cipat-cipatkan air ruqyah tadi ke area dapur. Ketika selesai saya cipratkan air, anak saya tiba-tiba nyeletuk lagi, "Dadah." Jadi kayak ada orang yang pergi gitu. Nah, setelah itu tapi bau bangkainya itu masih tercium utamanya di daerah kamar mandi itu lebih menyengat lagi. Nah, saya cipratkan semua air ruqyah tadi ke sisi-sisi rumah yang yang panas tadi, saya cipratkan air ya, berharap bisa normal lah kembali rumah itu. Nah, setelah selesai saya ruqyah mandi rumah istilahnya, bau bangkai itu udah perlahan-lahan menghilang. Sekitar jam 12 malam saya mencoba menenangkan istri, anak biar mereka bisa tidur. Nah, bau bangkai yang tercium selama 2 minggu ini, jadi dia itu mulainya ketika hari mulai gelap dan baunya itu berangsur menghilang, umumnya pas menjelang subuh gitu. Jadi terus siklus seperti itu terus. Dan bau bangkai itu memang seperti punya tingkatan. Di minggu pertama cuma 1 ruangan, di hari kedua merembet ke 2 ruangan, dan puncaknya ya di minggu kedua itu tadi semua ruangan sudah tercium. Setelah itu ya kembali lagi saya menenangkan keluarga agar tidak chaos lagi seperti tadi, karena saya yakin seperti ini ya, kalau kita semuanya takut di dalam satu rumah, sepertinya kita akan lebih diintimidasi sama makhluk-makhluk yang seperti itu gitu. Jadi saya mencoba kuat walaupun takut ya, tapi saya mencoba untuk kuat. Yang namanya kepala keluarga, kalau kepala keluarganya sudah takut, ya pikiran saya mereka ini semakin bisa mengintimidasi kita gitu. Jadi jangan sampai kepala keluarga itu takut di situ. Nah, setelah istri dan anak-anak tenang, mereka pun tidur. Nah, di situ saya mulai duduk kembali ke ruang tamu, kerja, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Ya sembari zikir, menenangkan diri juga, karena ya sempat shock karena saya baru pertama kali itu merasakan dan memiliki pengalaman seperti itu. Nah, pas azan subuh mulai, ya sebelum azan subuh lah, biasanya kan sebelum azan subuh tuh ada ngaji-ngaji dulu di masjid. Nah, bau bangkainya itu sudah pure hilang, nggak tercium lagi waktu itu. Nah, setelah azan saya kembali ambil air wudhu, habis itu sholat subuh. Nah, uniknya di sini pas saya sholat subuh, ketika takbir pertama itu mata saya kan ketika takbir itu pasti agak sedikit ditutup tuh, agak merem biar dapat kehusyukan lah gitu maksudnya. Ketika takbir pertama itu saya melihat ada sosok kayak ya seperti yang disebutkan istri saya tadi, kayak perempuan, nenek-nenek itu kayak nempel di tembok gitu. Dan saya kaget dan saya berpikir apakah saya harus berhenti sholat, karena ya namanya manusia normal ya, waktu itu kondisinya apa saya lari nih tidur atau lanjut sholat. Tapi akhirnya dengan menguatkan diri ya saya lanjut sholat gitu. Dan ya penampakan nenek-nenek itu sangat jelas karena mukanya nempel gini, terus mukanya tuh kayak dekat gitu dengan muka saya. Jadi sempat kaget waktu itu. Tapi alhamdulillah saya diberi kekuatan sama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa menyelesaikan ibadah saya waktu itu. Nah, paginya saya pun beristirahat, dan ketika saya bangun di siang hari, saya pun berbincang dengan istri, itu apa ya. Kayak kami pun selalu bertanya-tanya gitu.
ini sebenarnya apa sih yang menimpa kita waktu itu, karena ya baru pertama kali di keluarga saya selama saya berumah tangga dengan istri itu baru pertama kali mendapatkan kejadian seperti ini. Ya hari-hari pun berlalu, ternyata bau bangkai itu tidak pernah lagi tercium, keluarga saya mulai aman, tapi kondisi rumah itu sedikit panas, dan ya hal kecil itu bisa membuat kami ribut gitu. Hal-hal kecil bisa membuat kami ribut. Jadi suasananya tuh auranya tuh nggak enak lah gitu kontrakan itu selama kejadian itu. Dan ya saya sempat ngobrol dan berbincang dengan teman-teman, ya katanya itu ada kiriman dan segala macam. Nah di situ saya mulai rutin meruqyah mandiri rumah, dikasih garam dan segala macam. Ya tapi mungkin namanya kiriman itu ya nggak bisa langsung hilang begitu saja. Tapi setelah saya pindah ke tempat yang baru, alhamdulillah aura-aura yang panas sebelumnya yang hal kecil bisa menjadi besar itu ya kayak menghilang aja gitu. Jadi kami nggak pernah lagi kayak hal kecil jadi besar, ya semua bisa selesai dengan cepat dan baik. Nah itulah mungkin sepenggal kisah, sepenggal cerita yang saya alami bersama keluarga di sekitar tahun 2021 yang mungkin tidak bisa saya lupakan dan selalu membekas, karena memang ini hal pertama yang saya rasakan, yang saya alami yang berkaitan dengan hal-hal gaib mungkin ya. Utamanya terkait dengan kiriman-kiriman, dan ya menguras tenaga, pikiran. Tapi yang bisa saya kasih masukan kepada teman-teman semua, ya sebagai kepala rumah tangga kita harus punya ilmu yang mungkin bermanfaat lah untuk keluarga kita nanti, seperti ruqyah mandiri dan segala macam. Dan intinya sebagai kepala rumah tangga jangan pernah takut dengan hal-hal apapun, apalagi kiriman-kiriman gaib, karena ya seperti saya bilang tadi, ketika kepala rumah tangga itu sudah tumbang, sudah takut, ya mereka bisa mengintimidasi kita sekeluarga dengan sesuka hatinya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan segala aktivitasnya selalu dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa, dan tentunya terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kiriman, santet dan segala macamnya. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.